Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan membaca kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah ta'ala kesempatan kali ini kita akan membaca berkaitan dengan galaksi dan pelangi. Disebutkan Abu Qasim At-Tabrani berkata, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Arim Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Abu Bashar, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Hiraqal telah menulis surat kepada Muawiyah dan berkata, seandainya masih ada sesuatu dari kenabian pada mereka, niscaya dia akan mengabariku tentang apa yang aku tanyakan kepadanya. Ibnu Abbas berkata, kemudian Muawiyah menuliskan surat kepadanya bertanya tentang galaksi, pelangi, dan tempat yang tidak terkena matahari kecuali hanya 1 jam. Dia berkata, kemudian ketika Muawiyah diberikan sebuah surat dan utusan, maka dia berkata, sesungguhnya hal ini tidak pernah aku abaikan dan ingin aku tanyakan sampai hari ini. Milik siapakah ini? Dikatakan Ibnu Abbas, kemudian Muawiyah melipat surat dari Hiraqal dan mengirimkannya kepada Ibnu Abbas. Kemudian dia menuliskan kepadanya, pelangi adalah pelindung bagi penduduk bumi dari tenggelam. Sedangkan galaksi adalah pintu langit yang memancarkan darinya ke bumi. Sedangkan tempat yang tidak terkena matahari kecuali hanya 1 jam di siang hari, maka itu adalah lautan yang dirilis dari Bani Israel. Sanad riwayat ini sahih dan sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Abu Zimba Ruh bin Farraj menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Mukhlid menceritakan kepada kami, Al-Fadl bin Mukhtar menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Muslim At-Taifi, dari Ibnu Abi Yahya, dari Mujahid, dari Jabir bin Abdullah. Dia berkata, Rasulullah bersabda, ya Mu'ad, inni mursiluka ila qaumin ahli kitab, fa idza su'ilta 'anil mujarratil lati fis sama' faqul hiya lu'abu hayyatin tahtal arash. Wahai Mu'ad, sesungguhnya aku mengutusmu kepada kaum ahli kitab, maka apabila kamu ditanya tentang galaksi yang ada di langit, katakanlah itu adalah air liur ular yang ada di bawah arash. Ini adalah hadis yang sangat mungkar, bahkan lebih cenderung maudhu', palsu. Perawinya Al-Fadl bin Al-Mukhtar ini adalah Abu Sahal Al-Basri. Kemudian dia pindah ke Mesir. Abu Hatim Ar-Razi berkomentar tentangnya, dia majhul dan menyampaikan hadis-hadis yang batil. Al-Hafidh Ibnu Fatah Al-Azdi berkata, hadisnya sangat mungkar sekali. Ibnu Adi berkata, hadisnya tidak dapat dijadikan penguat, tidak pada matanya dan tidak pula sanadnya. Allah berfirman, dialah Tuhan yang memperlihatkan petir kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan dia mengadakan awan mendung dan guruh itu bertasbih dengan memuji Allah. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar lalu menimpakannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan mereka bantah-bantahan tentang Allah. Dan dialah Tuhan yang maha keras siksaannya. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 12 dan 13. Dia juga berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sudah mati keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 162. Imam Ahmad meriwayatkan dari Yazid bin Harun, dari Ibrahim bin Sa'ad, dari Yahya, dari ayahnya, dari lelaki tua yang berasal dari Bani Ghifar, dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda,
innallaha yunshi'u sahaba fayantiqu ahsanan nut wa yadhaku ahsanat dhahik. Sesungguhnya Allah membuat awan, kemudian dia berbicara dengan sebaik-baik perkataan dan tersenyum dengan sebaik-baik senyuman. Musa bin Ubaidah dari Sa'ad bin Ibrahim meriwayatkan bahwa dia berkata, sesungguhnya perkataannya itu adalah guntur dan senyumannya itu adalah petir. Ibnu Abi Hatim berkata, ayahku berkata kepadaku, Hisham menceritakan kepada kami dari Ubaidillah Ar-Razi, dari Muhammad bin Muslim dia berkata, telah disampaikan kepada kami bahwa petir itu adalah seorang malaikat yang memiliki 4 wajah, yaitu wajah manusia, wajah sapi jantan, wajah elang, dan wajah singa. Apabila dia menggerakkan ekornya, maka itulah petir. Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Al-Bukhari telah meriwayatkan dalam pembahasan tentang adab. Juga Al-Hakim dalam Mustadraknya dari hadis Al-Hajjaj bin Artoh. Ibnu Mattar menceritakan kepadaku dari Salim dari ayahnya, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'a sautar ra'at was-sawa'iq qala Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi adzabika wa afina qabla dzalika. Apabila Rasulullah mendengar guntur dan petir, maka beliau berkata, ya Allah, janganlah engkau bunuh kami karena kemarahanmu, dan janganlah engkau hancurkan kami karena azabmu, dan ampunilah kami sebelum itu. Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari hadis Laits dari seorang laki-laki dari Abu Hurairah. Dia meriwayatkannya secara marfu, apabila Rasulullah mendengar guntur, maka beliau mengucapkan, Maha suci yang guntur bertasbih dengan pujiannya. Diriwayatkan pula dari Ali bahwasannya dia berkata, Subhana man sabbahat lahu. Subhana man sabbahat lahu. Maha suci siapa yang bertasbih kepadanya. Demikian pula yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Al-Aswad bin Yazid Tawus, dan yang lainnya. Malik meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, annahu kana idza sami'a ar-ra'd tarakal hadits wa qala subhanalladzi sabbaha ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi thumma yaqul inna hadza lawa'idun li ahli al-ardi syadid. Bahwa apabila Rasulullah mendengar guntur, maka beliau akan berhenti berbicara, lalu mengucapkan Maha Suci yang guntur bertasbih dengan pujiannya dan malaikat dari ketakutannya. Dan beliau bersabda, sesungguhnya ini adalah peringatan keras bagi penduduk bumi. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, qala rabbukum law anna abidi ata'uni la asqaituhum al-matar bil-lail wa atla'tu alaihim asy-syamsa bin-nahar wa lamma asma'tuhum sautar ra'ad. Tuhan kalian berkata, seandainya hamba-hambaku taat kepadaku, niscaya aku akan limpahkan mereka dengan air hujan di malam hari. Aku terbitkan matahari pada mereka di siang hari, dan ketika aku mendengarkan suara guntur kepada mereka. At-Tabrani. Tuhanan kalian berkata, seandainya hamba-hambaku taat kepadaku, niscaya aku melimpahkan mereka dengan air hujan di malam hari, aku terbitkan matahari kepada mereka di siang hari, dan ketika aku memperdengarkan suara guntur kepada mereka. At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas secara marfu', "Idza sami'tumur ra'da fadhkurullaha fa innahu la yusibu dzakiran." Apabila kalian mendengar guntur, maka berzikirlah kepada Allah karena ia tidak akan menimpa orang yang berzikir. Semuanya ini telah dijelaskan secara panjang lebar dalam tafsir. Wallahu a'lam.